Ya, baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi pada hari ini, tadi saya ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan pesan dari beliau karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-18. Sehingga kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Partai Gerindra. Dan pada hari ini, kegiatan hari ini merupakan gagasan anak-anak muda untuk menggelorakan spirit kepemimpinan Bung Karno, membangun emotional bonding dengan Bung Karno, sehingga dengan berlari di atas kaki sendiri terbangun tekad yang kuat, semangat yang hidup dan menyala-nyala untuk menggali seluruh keteladanan, pemikiran, gagasan, cita-cita dari Bung Karno untuk dipersembahkan dan dijalankan, diperjuangkan bagi Indonesia dan dunia. Untuk itu kami persilahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman pers. Mas Hasto, ngomongin soal HUT Gerindra nih Mas Hasto, ini udah beberapa partai yang udah menyatakan dukungannya untuk mendukung Pak Prabowo 2 periode. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana di 2029 nanti? Setiap partai memiliki kedaulatan dan strategi di dalam menyampaikan sikap-sikap politiknya. Kami menghormati terhadap apa yang disampaikan seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, ya dengan adanya dukungan dari kedua partai tersebut, yang diharapkan oleh PDI Perjuangan adalah kesejahteraan rakyat, keadilan betul-betul diwujudkan dan Indonesia betul-betul dapat bergerak di dalam mencapai cita-cita nasionalnya, mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi, membangun kedaulatan di bidang pangan, dan seluruh cita-cita yang mulia untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Ini kan PKB kemarin juga menyatakan dukungannya, Mas. Ini artinya Mas Hasto menilainya terlalu dini nggak sih untuk menyatakan dukungan ke Pak Prabowo? Ya, setiap partai kan punya kedaulatan untuk menyatakan sikapnya. Ya, PDI Perjuangan tidak mencampuri ya rumah tangga setiap partai politik, dan itu semua dihormati oleh PDI Perjuangan. Karena mereka di dalam menentukan sikap tentu saja melalui suatu kalkulasi, pertimbangan, dan juga kepentingan bangsa dan negara. Itu yang diyakini oleh PDI Perjuangan. Berarti kalau dari PDIP sendiri udah ada persiapan belum sih Mas untuk gambaran siapa calon yang akan dimajukan itu? Bagi PDI Perjuangan, skala prioritas saat ini adalah melakukan konsolidasi dan menginstruksikan seluruh kader partai, anggota partai untuk turun ke bawah membantu rakyat. Belum lama kita menghadapi bencana alam yang begitu dahsyat, yang menggugah seluruh kemanusiaan kita dan seluruh pemikiran kita tentang arah pembangunan, yang tidak boleh melupakan pentingnya ekologi, pentingnya menjaga lingkungan, kemudian hutan-hutan kita agar tidak dikonversi, dan juga seluruh aspek yang mempertimbangkan keseimbangan alam raya kita. Itu yang menjadi skala prioritas PDI Perjuangan, termasuk memastikan agar fungsi-fungsi dasar negara dapat dijalankan dengan baik, pendidikan, kesehatan, harapan hidup lebih baik, pekerjaan yang layak. Apa yang terjadi di NTT menunjukkan suatu tamparan kemanusiaan yang paling dalam bahwa fungsi dasar negara di bidang pendidikan misalnya itu belum merata, belum dapat dijalankan, sehingga ketika terjadi seorang anak harus bunuh diri hanya gara-gara tidak bisa membeli alat tulis, itu betul-betul menggugah kesadaran kita tentang fungsi dasar tidak boleh dikomersialkan. Fungsi dasar negara di bidang pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak itu harus menjadi skala prioritas kita. Di antara yang lain termasuk juga sekedar kontestasi elektoral. Itu yang menjadi skala prioritas dari PDI Perjuangan. Mas, politikus PSI menyebutkan bahwa kemenangan PDIP itu ada karena Jokowi dan PDIP tidak mengakuinya. Ini respon kan pemilu 2024 menguji kita. Begitu banyak pengkhianatan, kita ditinggal, PDI Perjuangan dikepung. Itu kan PDI Perjuangan tetap dipercaya rakyat. Pemenang pemilu legislatif adalah PDI Perjuangan. Kemudian kursi di DPRD Kabupaten Kota kami bertambah, dan kemudian kepala daerah itu juga masih dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Itu menunjukkan kepercayaan rakyat dan basis resilience dari partai di dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan, termasuk menggunakan hukum. Fenomena hadirnya parcok dalam seluruh aspek pemilu
itu menunjukkan PDI punya daya tahan. Kekuatan kami sebenarnya terletak kepada dukungan kolektif, kerja kolektif gotong royong dari anggota yang mendapatkan dukungan dari rakyat. Mas, kemarin soal board of peace nih, Mas. Ini kan kita baru saja gabung gitu di board of peace. Ini juga mendapat kritikan dari aktivis HAM gitu. Dinilai bahwa masuknya RI ke board of peace gitu itu bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB gitu. Mungkin ada tanggapan dari PDIP. Dan juga Indonesia posisinya kan non-blok gitu ya Mas. Ya tentu saja politik luar negeri kita kan bebas aktif. Kita punya Pancasila sebagai jawaban atas sistem internasional yang anarkis. Kita digerakkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan pentingnya demokratisasi di PBB dengan menghilangkan, berjuang adanya hak veto yang selama ini menjadi penghambat utama di dalam pelaksanaan penyelesaian menyeluruh atas konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel. Kita juga harus mempertanyakan kredibilitas dari Presiden Trump. Karena kita melihat aksi terhadap Irak yang dilakukan sebelumnya, kemudian berbagai persoalan dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme di Suriah, kemudian berbagai persoalan-persoalan intervensi kedaulatan suatu negara seperti Venezuela, itu tidak terlepas dari posisi superpower dari Amerika Serikat. Sehingga sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan menentang berbagai bentuk penjajahan, kita harus mempertanyakan kredibilitas bahkan moral dari Presiden Donald Trump tersebut. Sehingga ini saya berdiri di belakang patung Bung Karno. Sekiranya Bung Karno masih ada, maka tidak seperti ini. Yang dilakukan oleh Bung Karno adalah yang pertama, kita gelorakan spirit Asia Afrika. Bahkan mengadakan istilahnya Bu Mega, Konferensi Asia Afrika 2.0. Kemudian menggalang kembali gerakan non-blok. Presiden kemudian menetapkan special envoy untuk melakukan pendekatan-pendekatan di antara negara-negara yang tidak terlibat konflik di Timur Tengah. Itu sebagai skala prioritas yang pertama. Kemudian negara-negara yang mendukung berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Timur Tengah. Itu special envoy kedua. Kemudian yang ketiga baru kita melibatkan Palestina dan Israel atas kepemimpinan Indonesia. Jadi prakarsa itu harus diambil oleh Indonesia. Itu kalau kita melihat cara-cara Bung Karno diadakan misalnya Jakarta Informal Meeting dan puncaknya diciptakan hukum internasional untuk resolusi menyeluruh atas konflik di Timur Tengah tersebut dengan melibatkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam kerangka multilateral melalui PBB. Sehingga kita memberikan sokongan terhadap PBB. Maka Bung Karno dulu mencita-citakan pentingnya reformasi PBB agar PBB dengan hak vetonya yang dimiliki oleh pemenang Perang Dunia Kedua itu dapat dihapuskan, dilakukan demokratisasi di PBB sehingga setiap negara di PBB itu setara. Disinilah kemudian kita perjuangkan resolusi menyeluruh perdamaian yang abadi bagi konflik yang ada di Timur Tengah. Itu kalau menggunakan pemikiran-pemikiran geopolitik dari Bung Karno. Di situ kita tidak perlu membayar. Yang kita lakukan adalah mengorganisir kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai suatu power di dalam memperkuat PBB. Artinya lebih baik Indonesia keluar dari board of peace seperti apa? Ya tentu saja kami melakukan kajian ya secara mendalam, isi dari board office kami pelajari secara mendalam, kemudian juga resolusi konflik tanpa melibatkan Palestina itu juga akan sia-sia. Maka Palestina Israel itu atas campur tangan kita, kepemimpinan kita harus didorong untuk duduk bersama atas kepemimpinan Indonesia dengan menggalang bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Itu kalau saya menggunakan teori dari pemikiran geopolitik Soekarno. Satu lagi mungkin tadi disebutkan di awal Bu Mega memberikan selamat kepada Gerindra. Mungkin ada kado atau yang disampaikan khusus terhadap Presiden Prabowo? Ya, beliau mengirimkan bunga untuk Partai Gerindra Apa tuh Mas? dari DPP PDI Perjuangan. Karangan bunga biasa atau bunga khusus? Bunga papan. Ya, sedang on the way ini karena tadi Ibu menghubungi saya sekitar jam-jam 3 tadi ketika kami sedang mengadakan diskusi tentang sistem kaderisasi nasional PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung. Apa mengucapkan secara sambungan telepon ke Pak Prabowo? Itu tradisi kepartean kan.
setiap partai mengadakan peringatan ulang tahun, ada event-event besar. Kami berkirim surat bunga, bahkan kemarin ketika ulang tahun PD Perjuangan kami juga menerima ucapan dari partai-partai lain. Ketika Ibu Mega ulang tahun, beliau juga menerima bunga dari Bapak Presiden Prabowo. Ini merupakan suatu tradisi dan persahabatan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, terkait revisi Undang-Undang Pemilu, prinsip yang pertama adalah rakyat yang berdaulat di dalam menentukan pemimpinnya, apakah itu legislatif, juga termasuk pilihan terhadap partai politiknya. Yang kedua, kita harus memastikan agar penyelenggara pemilu betul-betul dapat menjalankan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga tidak boleh ada intervensi itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemilu dapat berjalan tanpa money politik, berjalan di dalam suatu kontestasi yang baik sehingga ide dan gagasan bagi masa depan, serta bagaimana setiap partai politik sebagai peserta pemilu memiliki agenda-agenda strategis di dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Yang keempat, berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 yang lalu tidak boleh terjadi lagi, termasuk pentingnya suatu pengaturan larangan dengan sanksi pidana apabila ada alat-alat negara yang dipergunakan ya untuk berpihak ya pada kepentingan pihak tertentu. Rakyat harus dijamin untuk memilih secara bebas dan berdaulat melalui tawaran program-program yang disampaikan oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Kemudian dalam rangka konsolidasi demokrasi, PD Perjuangan juga berpendapat tentang parliamentary threshold sebagai alat konsolidasi demokrasi berdasarkan suara rakyat. Berapa besarannya, apakah mau diperlakukan secara berjenjang, kami masih melakukan kajian-kajian.